Marhaban ya Ramadan. Saksikan program tayangan syiar dalam gelap selama bulan Ramadan. Di antaranya tentang akhir zaman, Nabi mengilustrasikan antara beliau diutus ke muka bumi dengan datangnya hari kiamat, laksana dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Adanya elit global atau New World Order ini juga kaitannya dengan kedatangan Dajjal juga. Baunya sangat kuat ke sana. Baunya. kultu menjelang berbuka Di puasa, saat itu kita berbagi. Di saat itu bukan hanya puasa itu menahan hawa lapar saja, menahan hawa nafsu saja, tapi juga menahan yang namanya emosi. dan sirah Dan nabawi, juga menurut kitab Sirah Nabawiyah dan dari sumber-sumber lainnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama Nabi itu yang pasti diutus untuk apa? Untuk yang namanya menyempurnakan ajaran. serta dua orang perdebatan lucu tentang akhir zaman. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Cek. Oke. Sini dulu apa sini dulu? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kepada bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saya, Hadim Dakwah dari guru kita Al Ustadz Hakim Bawazir. Saya Zulmi Azwar, insya Allah akan menemani antum semua para sahabat syiar dalam menunggu waktu berbuka puasa. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau, berkat dakwahnya beliau, perjuangannya beliau, kita bisa mengenal yang namanya bulan suci Ramadan. Sahabat syiar yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini bulan tempat kita menempa diri, dan bulan untuk kita melatih diri agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengingatnya, zikrullah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Tuhan kalian bahwasanya berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Dan juga banyak juga riwayat-riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan berdoa. Salah satunya riwayat dari Sayyidina Salman yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha hidup dan maha mulia, dan akan malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat tangannya lalu kemudian hamba tersebut pulang dengan keadaan tangan yang kosong. Masya Allah, Allah malu kalau kita sudah mengangkat tangan lalu kita pulang tanpa membawa apa-apa. Demikian Tuhan kita yang maha agung, maha luhur, yang maha pemberi. Allah senantiasa memberi kepada siapapun. Bahkan Allah memberi pada orang-orang yang tak menyembahnya. Pada para hamba-hamba yang mendurhakainya, Allah tetap memberinya. Maka bagaimana kepada orang-orang yang senantiasa mengangkat tangannya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang lain, sebagaimana Nabi pernah bersabda, doa ibadah, doa itu ibadah, dan juga doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Abdullah bin Mubarak. Ini beliau Masya Allah luar biasa. Pernah di masa beliau, saat itu beliau sedang mengunjungi kota suci Mekah. Mengunjungi kota suci Mekah, dan saat itu dalam keadaan paceklik, dalam keadaan hujan yang sulit untuk turun. Dan Abdullah bin Mubarak ini, beliau si Abdullah bin Mubarak melihat orang-orang sedang sholat istiqsa, berdoa. Dan ini bukan sholat istiqsa yang pertama, sudah berkali-kali sholat istiqsa. Ada kisah yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran mengenai doa ini, ya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang dilihat oleh Abdullah bin Mubarak itu, si Abdullah bin Mubarak melihat ada seorang tua renta, seorang budak kulit hitam yang mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Ya Allah,
apabila doa-doa mereka semua yang mendoa ini tidak dikabulkan oleh Engkau ya Allah, maka aku berdoa kepadamu ya Allah dengan asmamu ya Allah, dengan berwasilah dengan asmamu ya Allah, maka turunkanlah hujan ya Allah, kata orang tersebut. Masya Allah, ini dalam kitab Syifa Al-Safwah ya, antum bisa lihat nanti, karya Ibnu Al-Jauzi. Lalu orang tua tersebut pergi, tidak lama hujan turun. Masya Allah. Asbab budak hitam ini, asbab orang tua budak hitam ini, yang mungkin tak kelihatan orang sebagai orang yang soleh, hanya budak biasa, hanya pekerja biasa, tapi ketika mengangkat tangannya, Allah kabulkan doanya dan hujan turun untuk kaum muslimin di saat itu. Lalu sang pencerita ini, Syekh Abdullah bin Mubarak, mengikuti orang tersebut, mengikuti beliau sampai ke rumahnya. Lalu ditandai rumahnya ketika malam itu. Lalu singkat cerita, paginya beliau datang dengan membawa uang dinar yang banyak dengan niatan untuk membeli budak tersebut. Lalu diketuk pintunya. Assalamualaikum. Dijawab dari yang dalam, Waalaikumsalam. Ada keperluan apa Fulan? Wahai Fulan, kau datang ke rumahku. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak bilang, saya mau membeli budak. Adakah budak yang bisa saya beli di rumah antum? Oh, saya punya budak 14 katanya. Silakan kalau mau lihat. Akhirnya diambil. Budak-budak dipanggil, dicari. Dilihat oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, tak ada satupun budak tersebut, budak hitam yang tua itu. Tak ada satupun. Lalu ketika dilihat tidak ada, apakah engkau punya budak lain? Oh, ada, saya budak satu tapi tidak dijual. Karena sudah tua renta, karena sudah sakit-sakitan, tidak saya jual. Oh, itu mungkin coba keluarin, mungkin saya mau beli. Ketika itu dikeluarkan, nah baru itu. Ternyata orangnya tersebut yang tadi berdoa di depan Ka'bah, ya, di kota suci Mekah. Lalu bilang, ini saya mau beli budak ini. Akhirnya dibayar dengan dinar yang lebih, dibayar. Lalu diajak pulang. Ketika pulang, perjalanan pulang, si budak ini berkata, wahai Tuan, buat apa kamu membeli saya? Saya ini sudah tua renta, tak mampu lagi saya bekerja. Apa yang ingin kau ambil dari saya? Kata budak tersebut. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, saya melihat engkau berdoa di malam itu dengan tanganmu, lalu engkau berdoa untuk turun hujan, dan Allah mengabulkannya hujan tersebut. Masya Allah. Tiba-tiba budak itu kaget, lalu mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, engkau telah membuka halku. Artinya, engkau telah membuka keadaanku pada orang lain. Ya Allah, aku tak bisa hidup seperti ini, ya Allah, genggamlah ruhku ya Allah. Genggamlah ruhku ya Allah dengan tanganmu ya Allah. Lalu tak lama setelah berdoa tersebut, budak tersebut wafat. Masya Allah. Lalu orang-orang mengerumuninya melihat budak tersebut yang wafat. Masya Allah. Syekh Abdullah bin Mubarak menceritakan, kalau saya mengingat budak tersebut, saya menjadi menganggap diri saya begitu hina dan menganggap dunia beserta isinya begitu hina. Dan saya senantiasa bersedih kalau mengingat beliau, budak tersebut. Masya Allah. Hadirin yang hadirat dirahmati Allah. Mungkin ya kita lihat banyak orang dengan pakaian-pakaian takwa, tapi ada juga orang-orang pekerja yang dengan pakaian lusuhnya namun begitu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan doanya diampuni, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya kalau berdoa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan kita pandang orang lain dengan pandangan hina, jangan pandang orang dengan pandangan yang mengecilkan. Siapa tahu dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena kita bicara doa, ada amalan ini doa untuk sahabat Syiar agar semangat dalam berdoanya ya. Ada doa yang senantiasa itu diamalkan oleh Sayyidina Abu Darda, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tinggal di Madinah, diamalkan ini doa ini. Doa ini saya kasih judulnya doa anti kebakaran, doa anti musibah untuk rumah, doa perlindungan rumah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Darda suatu ketika pernah hadir ke dalam suatu majelis. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang datang bilang, wahai Sayyidina Abu Darda, kamu lihat itu, rumahmu kebakaran, segera kamu pulang ke rumah, katanya. Lalu kata Sayyidina Abu Darda bilang, saya nggak mau pulang ke rumah, biarin saja. Loh, rumah kamu kebakaran loh? Biarin, saya mau bermajelis saja. Akhirnya disuruh beberapa orang bolak-balik, akhirnya bilang, wahai Abu Darda, itu udah dekat kebakarannya, kamu jangan diam-diam aja, habis nanti rumah kamu, segera ke sana. Kata Abu Darda, ngapain? Saya tidak perlu ke rumah karena saya yakin, saya nggak lupa setiap doa saya pagi dan sore. Dan doa itu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau saya berdoa doa itu, maka tak akan ada musibah yang menimpa saya dan rumah saya, katanya. Apa doa itu sahabat?
Nanti bisa ditulis di sini ya. Doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallahu kana wa masyalam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa ana la quwata hatta bi kulli syai'in ilma. Masya Allah. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi, Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain Engkau. Dan aku bertawakal kepada Engkau. Dan nanti banyak lagi di bawah ya, ditulis sama Kang Leman dan Kang Hendra. Hasil diamalkan, sahabat Syiar yang dirahmati Allah, agar kita terlindungi, rumah kita, keluarga kita terlindungi dari bahaya-bahaya api dan bahaya musibah-musibah lainnya. Dan bahkan mungkin bahaya-bahaya dari santet yang dari api ya. Insya Allah juga bisa doa tersebut. Maka amalkan pagi dan sore kita. Itu saja, nanti ada kelanjutannya mengenai doa ini di part 2. Mungkin besok hari lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Surah Al-Munafikun ayat 10. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah. Rawahu Imam Muslim. Sahabat Syiar, para donatur dan juga simpatisan Syiar Dalam Gelap, melalui wadah yayasan kami, Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap, yang telah berdiri 2 tahun yang lalu, secara pribadi saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk ikut menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui yayasan kami. Banyak sekali program-program dan kegiatan keislaman yang menyangkut sosial kemanusiaan yang kami bangun. Dan itu semua tentu saja sulit untuk kami wujudkan kecuali ada peran kita bersama dalam membangun kepedulian kepada mereka. Di antara program terdekat kami yaitu pemberian bingkisan berbuka puasa kepada 500 guru ngaji dan juga kaum duafa, santunan yatim piatu, dan pemberian beras kepada fakir miskin. Dan program ini akan kami wujudkan sepanjang bulan suci Ramadan. Besar harapan kami kita semua ikut andil dalam program ini dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita berapapun kemampuan yang kita miliki. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita memohon keberkahan atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.